Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke teman-teman ya, di video kali ini aku tuh bakalan mereaction story dan juga postingan terbaru Vicky Naki. Lalu kegiatan dia, ya yang mana kalau kalian ngeliat story Aji Cucus, kalian pasti tahu lah Vicky Naki itu lagi di mana. Lalu kita bakal sedikit membahas tentang storynya dari Azra Boyka, ya kalau nggak salah itu namanya, teman Vicky Naki yang dari Turki, yang tadi malam bikin story yang bikin aku cukup kaget lah gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai reaksinya, aku sarankan kepada kalian yang baru aja mampir channel ini untuk subscribe channel ini, like video ini, dan pastinya berkomentar ya. Akhir-akhir ini teman-teman ya, aku tuh ngerasa kita tuh benar-benar kekurangan imun. Ya terakhir hari Minggu lah, itu beneran masih banyak imun. Habis itu susah dapat imun dan juga kode-kode dari Vicky Naki dan Tukba. Banyak pendapat tentang hubungan mereka yang katanya mulai renggang segala macam. Tapi menurut aku justru ini adalah sesuatu yang bagus dari Vicky Naki gitu. Dia nggak pengen terlalu up Tukba. Takutnya nanti dia bakalan terkenal, ya walaupun kita tahu lah Tukba itu bakal milih-milih juga dia mau terkenal atau enggaknya. Karena di Instagram aja dia nggak begitu aktif kan. Tapi jika seandainya nanti Tukba terkenal, habis itu kejadian kayak tahun kemarin, itu kan bakalan ngancurin semua yang udah dibangun oleh Vicky gitu ya. Bekerja keras dia yang mulai datang ke Turki dan segala macamnya. Dan menurut aku tuh ini adalah cara yang cerdas dari Vicky Naki, tidak memblow up tentang hubungan mereka ke publik, tapi berjalan di balik layar dengan aman gitu. Asik. Oke, balik lagi ke storynya Vicky Naki nih. Kita tadi pagi udah nge-reaction beberapa story Vicky Naki kan. Mulai dari ekspresi merah dia kan, merah muka dia merah gitu karena habis kolaborasi dengan Tan Boy Kun. Nah, pagi ini kita dapat story awat gitu. Apa gitu? Kenapa tiba-tiba story Vicky Naki kayak orang kaget gini? Apakah ada hal yang mengejutkan yang akan diberikan oleh Vicky Naki? Masih menjadi sebuah pertimbangan untuk pertanyaan gitu. Gimana sih bahasanya? Ya intinya masih menjadi pertanyaan lah gitu. Menunggu apakah bakalan ada kejutan malam ini. Ya mengingat dia udah 2 hari nggak ngupload kan. Siapa tahu malam ini ada uploadan lagi video call bareng Tukba atau segala macam kan, enak gitu kan. Imun kejutan gitu. Asik. Nah, dan selanjutnya adalah postingan, dimana postingannya kali ini itu adalah karikatur wajahnya Vicky gitu. Tapi aku ngerasa kurang teman-teman ya. Karena di sini tuh cuman karikatur wajah Vicky sendiri gitu. Nih. Padahal aku tuh berharapnya gitu di sininya, di ending lah. Ini kan ada 5 foto nih. Di endingnya itu adalah foto dia dengan Tukba gitu. Asik. Ya sepertinya masih malu-malu. Ya, bagaimana kalau kalian gitu atau teman-teman semuanya yang membuat karikatur wajah Vicky, lalu tag gitu kan, kasih musik tag gitu. Asik. Ya beneran ditunggu lah ya postingan teman-teman, karena warga Jawa Selatan ini kreatif dan pastinya pada smart gitu. Asik. Nah, di sini banyak berkomentar mirip orang Korea, mirip orang ini, orang itu. Ya memang mirip sih, di barang Thailand gitu ya. Apalagi foto yang kedua nih ganteng banget gitu kan. Kayak astronot yang ingin menerbangkan sesuatu gitu. Kira-kira apa yang terbangkan? Apakah hati Tukba? Wede. Aduh. Oke. Selanjutnya aku mau bahas tentang postingan dari Aji Cucus. Kita tahu lah ya bahwa Vicky Naki itu kemana-mana pasti bareng Aji Cucus. Karena Aji Cucus ini adalah kameramennya. Lalu kita juga tahu bahwa bulan Desember ini jadwal dari Vicky itu beneran padat. Dari bulan November kemarin kita udah tahu lah gitu, akhir November lah kan udah ada aku bahas juga ya tentang jadwal padatnya, dan dia tuh bakalan tur di daerah Jawa. Nah mungkin dimulai dari saat ini teman-teman, kita bisa lihat di postingan Aji Cucus bahwa mereka baru sampai di daerah baru nyampe Malang nih. Dan ini menurut aku ya sesuatu yang bagus ya menurut aku tentang karirnya Vicky. Dimana kalau dia ikut tur-tur kayak gini,
itu bakalan membuat dia tuh semakin dikenal bagi anak-anak muda lah, menjadi inspirasi untuk banyak-banyak anak-anak muda yang pengen berkarya di YouTube, yang pengen belajar bahasa dan pengen ngembangin diri tapi masih malu-malu gitu, masih bingung mulainya dari mana. Nah, di setiap seminarnya Vicky selalu membagikan tentang kenangan dia, bukan kayak awal-awal dia nge-YouTube, kenapa awal dia belajar bahasa, kenapa akhirnya itu menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang agar terus belajar dan mengembangkan bakat dari diri dia gitu. Nah, oke. Ya, ini inspiratif lah teman-teman ya. Kita lanjut membahas tentang storynya Azra Boysa gitu. Aduh, nyebut namanya karena ini ya. Aku tuh tadi malam tuh dapat kiriman chat, tapi aku nggak gubris kan dari teman-teman. Ada yang bilang, "Bang, itu Azra follower sama subscribernya turun." Aku nggak ngeh gitu, karena nggak paham juga, karena aku nggak ngikutin Azra kan, aku ngikutinnya Vicky dan Tukba. Namun pas aku dikirimin tentang storynya si Azra, itu bikin aku kaget dan juga menurut aku ada beberapa hal yang harus diluruskan di sini gitu. Ya, hitung-hitung bantu si Azra juga menjelaskan ke teman-teman, dan aku langsung nanya ke A1 tadi pagi. Nah, tapi aku nggak bisa sampilkan di sini ya info dari A1. Intinya dari info A1 itu ini cuma kesalahpahaman, dan karena ada beberapa hal lah makanya Vicky dan Azra itu tidak bertemu gitu. Ya, satu jarak pasti, satu lagi tuh waktu tempuh kan, kalau jarak jauh tempuhnya juga jauh kan gitu ya. Nah, jadi di sini Azra tuh merasa nggak enak gitu karena tiba-tiba banyak banget channel-channel yang membahas Vicky Tukba, membahas tentang dia yang nggak ketemu dengan Vicky, lalu membuat konotasi di mana Azra ini sombong, habis itu kayak cemburu dan segala macamnya. Ntar kita coba terjemahkan. Biasa menjadi follower bagi semua perempuan Vicky Naki. Ntar teman-teman, nah ini dia. Aku pakai gini aja sih. Berbulan-bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya diam, tetapi cukup sudah. Anda masih membuat video kosong tentang sesuatu yang telah terjadi dan Anda tidak tahu. Saya pikir sudah waktunya untuk menjelaskan beberapa hal. Nah, di sini Azra tuh bisa dibaca dengan jelas bahwa dia itu tidak senang dengan pemberitaan tentang dirinya dan Vicky gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa channel yang bisa kalian lihat lah teman-teman ya, di screenshot oleh Azra. Saya sedang menjelaskan ya ini mungkin terjemahnya rada-rada aneh ya. 4 bulan seorang YouTuber Indonesia yang sangat terkenal yang pernah saya temui sebelumnya datang ke Turki, dan setelah kejadian ini saya kehilangan banyak penonton dan pengikut dari Indonesia. Alasannya adalah ini. Bukankah lucu, saya tidak bertemu dengan teman YouTuber yang mereka bicarakan. Netizen Indonesia tidak tahu kebenaran masalah ini dan mereka berkomentar tentang saya sebagai orang yang egois, sombong dan cemburu. Orang yang tidak bisa menyesuaikan saya dengan makanan. Aduh, kok jadi makanan begini nih. Mereka juga memprotes. Sekarang saatnya mereka menjelaskan. Kayaknya itulah. Dia itu minta pertanggungjawaban dari orang-orang yang membuat konten seperti ini. Ya, sebenarnya teman-teman ya, kalau aku boleh berkomentar sedikit aja, aku juga sering kok bikin kesalahan dalam video. Bukan aku bilang aku selalu benar, tapi ada baiknya gitu ya. Jangan membuat konotasi yang mana membuat persahabatan atau pertemanan dari Vicky dan juga orang-orang terdekatnya itu menjadi kayak kacau gitu. Serius. Walaupun aku yakin di balik layar mereka masih tetap berkomunikasi sesuai dengan yang diberikan oleh A1. Tapi tetap teman-teman, ini tuh bisa menyinggung perasaan orang lain, dan sebagai seorang konten kreator yang seharusnya kita tuh juga memikirkan tentang akibat dari kejadian atau mungkin akibat dari konten yang kita berikan lah pada orang lain. Ya, semoga ini jadi pelajaran ya, dan nggak ada lagi berita-berita yang aneh-aneh tentang Vicky. Kalau seandainya kita tuh reaction Vicky dan Tukba, ya kita fokus tentang mereka aja. Kalau nggak ada hal yang baru ya berarti nggak ada yang harus kita bahas gitu. Oke, mungkin ini saya yang bisa aku sampaikan buat teman-teman, jadikan pelajaran, dan ya semoga nggak ada lagi kejadian yang serupa. Oke, sampai sini dulu video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman, dan sampai jumpa di video update selanjutnya. Bye bye.